Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifa Nuriza Amalia, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau semester 3. Di sini saya akan memberikan informasi tentang self manajemen terhadap penyakit kronis diabetes mellitus. Disimak baik-baik ya video berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu self management dan apa itu penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit dengan tubuh yang tidak dapat mengendalikan tingkat gula atau glukosa di dalam darahnya. Penderita mengalami gangguan metabolisme distribusi gula oleh tubuh sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan jumlah yang cukup atau insulin tidak dapat bekerja secara efektif. Akibatnya terjadi kelebihan gula di dalam darah yang akan menjadi racun bagi tubuh. Penyakit diabetes ini terbagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe pertama, yaitu di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Yang kedua, diabetes tipe 2, yaitu di mana sel tubuh tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, self management atau manajemen diri merupakan suatu aktivitas yang dilakukan individu berdasarkan keinginannya dengan tujuan untuk mengelola penyakit yang diderita. Self management atau manajemen diri pada diabetes juga bisa didefinisikan sebagai manajemen diri yang mencakup pengaturan pola makan, olahraga, pemantauan glukosa secara mandiri, dan minum obat. Gejala diabetes. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang ketiga, rasa lapar yang terus-menerus. Yang keempat, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, lemas dan merasa lelah. Yang keenam, pandangan yang kabur. Yang ketujuh, luka yang lama sembuh. Yang kedelapan, sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi atau vagina. Tiga, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan manajemen diri pada diabetes. Yang pertama, yaitu umur. Penderita diabetes yang lebih tua memiliki tingkat manajemen diri yang lebih tinggi daripada individu yang lebih muda. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang dengan pendidikan yang tinggi umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya perilaku perawatan diri dan memiliki keterampilan manajemen diri yang lebih baik. Yang ketiga adalah pekerjaan. Penderita diabetes yang bekerja memiliki tingkat manajemen diri yang rendah untuk latihan fisik daripada penderita yang tidak bekerja. Yang keempat ada efikasi diri. Seseorang yang hidup dengan diabetes yang memiliki tingkat efikasi diri yang lebih tinggi lebih berpartisipasi dalam perilaku manajemen diri diabetes. Yang kelima adalah lamanya menderita diabetes. Seseorang dengan durasi penyakit lebih lama memiliki pengalaman dalam mengatasi penyakit mereka dan melakukan perilaku perawatan diri yang lebih baik. 6. Ada dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan prediktor penting dalam perilaku perawatan diri pada pasien diabetes. Yang ketujuh ada asuransi. Penderita diabetes yang tidak memiliki asuransi kesehatan biasanya memiliki perilaku kurang baik dalam minum obat dan memantau kadar glukosa darah mereka secara teratur. Yang ke-8, komunikasi antara pasien dan provider. Tujuan utamanya adalah untuk bertukar informasi tentang penyakit dan perawatannya. Yang ke-9 adalah jenis layanan perawatan. Pasien diabetes yang menerima perawatan dari spesialis menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melaksanakan praktek perawatan diri yang lebih baik, termasuk gaya hidup yang lebih baik, dan mengontrol diabetes lebih baik daripada pasien yang menerima perawatan dokter umum.
Keempat, ada cara mencegah diabetes, yaitu satu, mengurangi asupan gula. Sering minum dan makanan yang bergula tinggi mengakibatkan resiko menderita diabetes. Oleh karena itu, kita harus mengurangi asupan gula. Yang kedua, memilih air putih sebagai minuman utama. Kita harus rajin minum air putih, karena air putih bermanfaat untuk kesehatan, minimal 8 gelas sehari. Yang ketiga, yaitu berolahraga teratur. Berolahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama dalam mencegah diabetes. Yang keempat, yaitu menghindari atau mengurangi karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat yang lebih cepat dicerna. Apa saja sumber karbohidrat sederhana? Salah satu diantaranya adalah nasi yang menjadi sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu ada tepung putih, pasta, roti putih, soda, dan beberapa makanan ringan lainnya juga menjadi karbohidrat sederhana. Menghindari makanan tersebut dapat mencegah penyakit diabetes. Yang kelima, yaitu menjaga berat badan. Menjaga berat badan tetap ideal merupakan cara pencegahan diabetes, karena kebanyakan dari kasus penyakit diabetes yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Yang keenam, yaitu mengurangi makanan olahan. Kita sering mengkonsumsi makanan olahan seperti mie contohnya, tapi kita bisa membatasi makanan olahan dengan cara pola makan makanan yang sehat. Yang ketujuh, yaitu menyeruput secangkir teh dan kopi. Minum kopi dan teh manis dalam batas yang wajar dapat menurunkan tingkat resiko dan mencegah diabetes. Yang kedelapan, yaitu memperbanyak konsumsi serat. Makanan yang berserat banyak ditemui pada sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Makanan ini cocok untuk mencegah diabetes. Yang kesembilan, ada berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko diabetes sebesar 44%. Oleh karena itu, berhenti mengkonsumsi merokok bisa mengurangi resiko diabetes. Yang kesepuluh, hindari berdiam diri. Ini untuk yang sering rebahan, hindari kebiasaan ini dan coba untuk bergerak aktif, seperti jalan-jalan beberapa menit di sekitar rumah. Yang ke-11, yaitu optimalkan vitamin D. Orang yang tidak mendapat cukup vitamin D memiliki resiko besar terkena diabetes. Jadi sebaiknya berjemur tiap pagi sekitar 15 menit, baik dilakukan sebelum jam 10. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.